Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umayasari, mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika semester 2. Nah, di sini saya akan membuat suatu video yang berisikan tentang pengertian dari konsep hadis. Nah, tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Abdillah MPD. Nah, adapun penjelasan yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu tentang konsep hadis, dan ada beberapa yang akan saya sampaikan dari hadis mengenai dengan kedudukan hadis, fungsi hadis, serta hubungan hadis dalam Al-Quran. Nah, langsung saja teman-teman, kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini. Selamat menyimak. Nah, pada poin pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian dari hadis. Nah, kawan-kawan, apakah kalian sudah tahu tentang pengertian hadis? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu dari pengertian dari hadis. Nah, kawan-kawan, hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Nah, selain hadis itu menurut bahasa, juga hadis menurut syara' ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu dari ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Nah, teman-teman, tadi sudah kita dengarkan apa itu dari pengertian hadis. Nah, langsung saja kita masuk pada poin kedua yaitu tentang kedudukan hadis. Nah, mungkin dari teman-teman sudah ada yang mengetahui bagaimana sih kedudukan hadis itu. Nah, bagaimana sih kan kedudukan hadis dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan hadis. Nah, kawan-kawan, kedudukan hadis dalam kedudukannya sebagai penjelas. Hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum dari Al-Quran tidak diragukan lagi dapat diterima oleh semua pihak. Karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Perbincangan ini muncul dan disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran atau ajaran agama Islam itu telah sempurna. Oleh karenanya tidak perlu lagi ditambah oleh sumber lain. Jumhur ulama juga pernah berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Jumhur ulama mengemukakan pendapatnya dengan beberapa dalil, dan diantaranya yaitu banyak ayat Al-Quran yang menyuruh umat menaati Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dirangkaikan dengan keharusan menaati Allah, seperti yang dicantumkan di dalam surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Bahkan dalam tempat lain Al-Quran mengatakan bahwa orang yang menaati Rasul berarti menaati Allah, sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa ayat 80, yang artinya, barang siapa yang menaati Rasul itu sesungguhnya ia telah menaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi kami. Yang dimaksud dengan menaati Rasul dalam ayat-ayat tersebut adalah mengikuti apa-apa yang dilakukan atau dilakukan oleh Rasul sebagaimana tercakup dalam sunnahnya.
Dari ayat di atas, jelaslah bahwa hadis itu adalah juga wahyu. Bila wahyu mempunyai kekuatan sebagai dalil hukum, maka hadis pun mempunyai kekuatan hukum untuk dipatuhi. Kekuatan hadis sebagai sumber hukum ditentukan oleh dua segi, yaitu pertama dari segi kebenaran materinya dan kedua dari segi kekuatan penunjukannya terhadap hukum. Dari segi kebenarannya, materi kekuatan hadis mengikuti kebenaran pemberitaannya yang terdiri dari 3 tingkat, yaitu mutawatir, masyhur, dahadat, dan sebagaimana dijelaskan di atas. Kabar mutawatir ditinjau dari segi kuantitas sahabat yang meriwayatkan dari Nabi dan juga kuantitas yang meriwayatkan dari sahabat dan seterusnya adalah qat'i, dalam arti diyakini kebenarannya bahwa hadis itu benar dari Nabi. Nah, meskipun jumlah hadis mutawatir ini tidak banyak, namun mempunyai kekuatan sebagai dalil sebagaimana kekuatan Al-Quran. Kabar mutawatir mempunyai kekuatan tertinggi di dalam periwayatan dan menghasilkan kebenaran tentang apa yang diberitakan secara mutawatir, sebagaimana kebenaran yang muncul dari hasil pengamatan. Para ulama sepakat mengatakan bahwa kabar mutawatir menghasilkan ilmu yakin, meskipun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan cara dalam kepada ilmu yakin itu secara tanpa memerlukan pembuktian atau memerlukan pembuktian kebenarannya. Untuk sampainya kabar mutawatir itu kepada ilmu yakin harus terpenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya syarat-syarat itu disepakati oleh ulama dan syarat lain diperselisihkan. Syarat-syarat yang disepakati ada yang menyangkut pembawaan dari berita. Nah, begitulah kedudukan dari hadis. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang kurang jelas? Jika tidak ada yang kurang jelas, kita akan masuk pada poin yang ketiga, yaitu tentang fungsi hadis. Nah, teman-teman, sampai juga kita di poin ketiga, yaitu tentang fungsi hadis. Nah, teman-teman, mungkin ada sebagian dari kalian yang sudah tahu dengan apa itu fungsi hadis, apa sih manfaat-manfaatnya bagi kehidupan kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu dari fungsi hadis. Dalam uraian tentang Al-Quran, telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat-ayat hukum dalam Al-Quran adalah dalam bentuk garis besar, yang secara amaliyah belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Dengan demikian, fungsi hadis yaitu yang utama adalah untuk memperjelaskan Al-Quran. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan Allah dalam surat An-Nahl ayat 64, yang artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka yang mereka perselisihkan itu. Dengan demikianlah, bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli pada hukum fikih, maka hadis tersebut disebut sebagai bayani. Dalam kedudukannya sebagai bayani, dalam hubungannya dengan Al-Quran ialah menjalankan fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menguatkan dan menegaskan hukum-hukum tersebut dalam Al-Quran, atau disebut fungsi takkid atau takrir. Dalam bentuk hadis hanya seperti mengulangi apa-apa yang tersebut dalam Al-Quran. Umpamanya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ayat itu dikuatkan oleh sabda Nabi yang artinya, Islam itu didirikan dengan 5 pondasi: kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah,
mendirikan sholat, serta menunaikan zakat. Nah, yang kedua yaitu memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Dalam hal menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran, merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebut secara garis besar, dan membahasi batas-batas yang dapat dalam Al-Quran disebut secara umum. Dan yang terakhir yaitu sebagai memperluas maksud dari sesuatu tersebut dalam Al-Quran. Nah, contoh menjelaskan arti dalam Al-Quran umpamanya kata sholat yang masih samar artinya, karena dapat saja sholat itu berarti doa, sebagaimana yang biasa dipahami secara umum waktu itu. Kemudian Nabi melakukan serangkaian perbuatan yang terdiri dari ucapan dan perbuatan secara jelas, yang dimulai dari takbiratul ihram dan berakhir dengan salam. Sesudah itu Nabi bersabda, "Inilah salat itu, kerjakanlah salat sebagaimana kamu melihat saya mengerjakannya." Menetapkan suatu hukum dalam hadis yang secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quran, dengan demikian kelihatan bahwa hadis menetapkan sendiri hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Fungsi hadis dalam bentuk ini disebut istibat. Sebenarnya bila diperhatikan dengan teliti, akan jelas bahwa apa yang ditetapkan hadis itu pada hakikatnya adalah penjelasan terhadap apa yang disinggung Al-Quran, atau memperluas apa yang disebutkan dalam Al-Quran secara terbatas. Umpamanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan memakan bangkai, darah, serta daging babi. Larangan Nabi ini menurut lahirnya dapat dikatakan sebagai hukum baru yang dapat dikatakan sebagai hukum baru yang ditetapkan oleh Nabi, karena memang apa yang diharamkan Nabi ini jelas tidak terdapat dalam Al-Quran. Tetapi kalau dipahami lebih lanjut, larangan Nabi itu hanyalah sebagai penjelasan terhadap larangan Al-Quran lah, memakan sesuatu yang kotor. Nah, sampai juga kita pada poin yang terakhir, yaitu hubungan hadis dalam Al-Quran. Nah, teman-teman, adapun hubungan hadis dalam Al-Quran, bila kita lihat dari fungsinya, hubungan hadis dengan Al-Quran sangatlah berkaitan. Karena pada dasarnya hadis berfungsi sebagai menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran dalam segala bentuknya sebagaimana disebutkan di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan, karena dalam pengamatan itulah terletak tujuan yang digariskan. Tetapi pengalaman hukum Allah diberi penjelasan oleh Nabi. Dengan demikianlah bertujuan supaya hukum-hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran secara sempurna dapat dilaksanakan oleh umat. Sebagaimana dalam uraian tentang Al-Quran telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat hukum dalam Al-Quran adalah dalam bentuk garis besar yang secara amaliyah belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Dengan demikian, keterkaitan hadis dengan Al-Quran yang utama adalah berfungsi untuk menjelaskan Al-Quran. Dengan demikian, keterkaitan hadis dengan Al-Quran yang utama adalah berfungsi untuk menjelaskan Al-Quran. Dengan demikian, bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli hukum fikih, maka hadis disebut sebagai bayani. Dalam kedudukannya sebagai bayani, maka dalam hubungannya dengan Al-Quran, hadis menjalankan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum tersebut dalam Al-Quran, atau disebut sebagai fungsi takkid atau takrir. Dalam bentuk hal ini, hadis hanya seperti mengulangi apa-apa yang disebut dalam Al-Quran. Nah, yang kedua yaitu memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran dalam hal. 3. Menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Yang keempat yaitu merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebut secara garis besar,
Dan yang kelima yaitu membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebut secara umum. Dan yang terakhir yaitu memperluas maksud dari suatu yang tersebut dalam Al-Quran. Contoh hadis yang merinci ayat Al-Quran yang masih garis besar, umpamanya tentang waktu-waktu sholat, yang masih secara garis besar disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 103, yang artinya sesungguhnya salat itu adalah fardu dan ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Contoh hadis yang membatasi maksud Al-Quran yang datang dalam bentuk umum, umpamanya hak waris anak laki-laki dan anak perempuan dalam surat An-Nisa ayat 11. Allah mensyaratkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua anak perempuan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh-contoh hadis. Di sini saya akan memberikan 3 contoh hadis. Yang pertama yaitu ada hadis imaniyat. Nah, hadis imaniyat adalah hadis yang berisikan tentang keimanan atau kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja hadis imaniyat? Nah, pertama yaitu ada hadis imaniyat yaitu allazi nusur, yang artinya agama itu mudah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang kedua yaitu ada ittaqillahi haitsu ma kunta, dan artinya takutlah kepada Allah di mana saja kamu berada. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang ketiga yaitu ada man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang artinya barang siapa menyerupai suatu kaum maka ia akan digolongkan sebagai kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, begitulah penjelasan dari konsep hadis yang bisa saya sampaikan. Apakah teman-teman ada yang kurang jelas atau yang kurang dipahami? Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sesuai dengan pengetahuan yang saya punya. Nah, baiklah teman-teman, sampai juga kita di penghujung dari penyampaian saya kali ini. Jika ada perkataan atau perbuatan saya yang salah, mohon dimaafkan. Sesungguhnya kesempurnaan hanya datang dari Allah dan kesalahan hanyalah datang dari diri saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.